Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah azza wa jalla: inna akramakum indallahi atqakum. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, khatib senantiasa berpesan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita di hari Jumat ini dan terus memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena satu salawat yang kita kumandangkan cukup Allah memuji kita 10 kali lipat di atas makhluknya yang ada di langit sana. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya kita masuk pada hari-hari terbaik dalam dunia. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang hasan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: afdalu ayyamid dunya al-ashru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang paling mulia dan istimewa di dunia ini melebihi 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwa dalam satu tahun itu ada 10 hari terbaik di 3 waktu. Pertama 10 akhir Ramadan, yang kedua 10 awal bulan Muharram, dan yang ketiga 10 awal bulan Dzulhijjah. Itulah hari-hari terbaik. Tapi dari 3 ini, ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan ayyamud dunya, hari terbaik dalam dunia, adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan hari ini permulaannya. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dikatakan, qila wala mithlahunna fi sabilillah. Qala wala mithlahunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu biturab. Apakah amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini sebanding dengan orang yang jihad di jalan Allah? Maka Rasul mengatakan tidak sebanding, kecuali orang-orang yang betul-betul mereka tertimbun dengan tanah-tanah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin
al-a'malus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari terbaik di dunia, kata Rasul, yang amalan soleh seseorang ketika diamalkan lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah sebanding amalan itu dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan tidak sebanding. Bahkan orang yang beramal saleh di awal bulan Dzulhijjah pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang berjihad di jalan Allah. Kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kharaja rajulun fi sabilillah bi amwalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang keluar di jalan Allah itu dia bawa seluruh hartanya, bahkan dia serahkan jiwanya, kemudian masuk dalam medan pertempurannya, dan dia syahid dan tidak pernah kembali ke rumahnya baik dengan hartanya atau tidak pula dengan jiwanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kapan lagi kita menunggu hari-hari terbaik dalam 1 tahun ini? Maka sangat rugi sekali kalau kita lewatkan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai kelak tanggal 10 Dzulhijjah, tidak ada amalan yang ditinggalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa begitu agungnya 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Ya, karena di 10 awal Dzulhijjah ini ada ibadah penyempurna rukun Islam. Apa itu? Ibadah haji. Dan dalam rangkaian ibadah haji itu ada yang disebut dengan hari tarwiyah, jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian setelahnya disebut hari Arafah, jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan setelahnya disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Dan itulah yang disebut dengan Hajjatul Akbar, tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau bertepatan dengan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang alimin ulama Syafi'i, mengatakan bahwa keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini menjangkau keutamaan 10 akhir Ramadan. Padahal kita tahu bahwa 10 akhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar, tapi 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih istimewa dibandingkan 10 akhir Ramadan, ditinjau dari hari-harinya. Jadi rinciannya, kalau ditinjau dari malam-malamnya, maka tidak diragukan lagi bahwa 10 akhir Ramadan tentu lebih baik, karena ada Lailatul Qadar di situ. Yang Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam kita mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ditinjau malamnya. Tapi kalau ditinjau hari-harinya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih istimewa dibandingkan 10 akhir Ramadan. Kenapa? Beliau memberikan alasannya, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah terkumpul seluruh pokok-pokok ibadah. Di 10 awal bulan Dzulhijjah kita bisa bersyahadat, kita bisa salat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, bahkan kita bisa haji. Artinya kita bisa menyempurnakan rukun Islam di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan itu tidak bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Karena 10 akhir Ramadan tidak bisa kita melaksanakan haji. Itulah sebabnya kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu menjadi istimewa bagi kita kaum muslimin. Ditambah-tambah banyak kemudian ibadah-ibadah yang memiliki pahala besar. Contohnya, di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, khususnya bagi orang-orang yang tidak sedang haji, ada ibadah puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Nabi SAW ditanya tentang pahala puasa Arafah, maka Nabi SAW mengatakan, yukaffiru sanatal madhiyatal baqiyah,
bisa menggugurkan dosa setahun yang sudah berlalu, dan bisa menggugurkan dosa setahun yang akan datang. 2 tahun berturut-turut dosa kita dihapus hanya karena berpuasa satu hari yang disebut dengan saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Kemudian juga di sana ada ibadah besar bagi anda yang memiliki kemampuan harta. Apa itu? Al-udhiyatu, ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbu dan berkurbanlah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut satu nafas antara ibadah salat dengan ibadah kurban di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya surah Al-Kautsar, menunjukkan kalau kita bicara soal ibadah badan, tidak ada ibadah yang lebih mulia dibandingkan salat. Tapi kalau kita bicara ibadah harta, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan kurban pada waktunya. Maka masih mumpung ada kesempatan kita, masih ada 9 atau 10 hari ke depan, bahkan hari-hari tasyrik pun kita bisa menyembelih. Artinya ada kesempatan kita untuk membeli hewan kurban dari sekarang, supaya kita mendapatkan keistimewaan. Karena setiap orang yang berkurban, dosa-dosanya akan diampuni dari mulai tetes darah kurban itu menyentuh bumi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi cerita ibadah-ibadah yang lainnya. Karena orang yang beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah, sebutkan ibadahnya. Apakah itu baca Quran, apakah itu berzikir, apakah itu birrul walidain, apakah itu silaturahim. Sebutkan ibadahnya. Apakah ibadahnya itu menolong manusia, menggembirakan hati manusia? Kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dilakukan di bulan Ramadan. Kalau ada orang yang melaksanakan salat 2 rakaat duha di bulan Ramadan dengan orang yang melaksanakan salat duha di permulaan 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maka 2 rakaat duha yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih besar pahalanya dibandingkan salat duha di bulan Ramadan. Ditambah-tambah pahalanya lebih tinggi dibandingkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan emas ini jangan tinggalkan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dari ibadah-ibadah yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, maksudnya malam-malam yang ke-10 itu apa? Mereka mengatakan maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Tetapi ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, tidak sembarang Allah memilih makhluknya. Artinya ketika Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan, menunjukkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah juga bagian daripada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Kita tahu Ashhurul Hurum itu ada 4 bulan yang disebutkan dalam surah At-Taubah 36, yang Allah katakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia, dimulai dengan bulan kemarin Dzulqa'dah, kemudian kita masuk pada bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan ditutup dengan bulan Rajab yang terjepit di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Artinya kita berada di bulan-bulan hurum. Untuk mengakhiri khutbah ini, ada satu amalan yang terkadang dilupakan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan besar di 10 awal bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai akhir hari tasyrik, yang disebut dengan at-takbir, bertakbir.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, liyadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah kalian memperbanyak takbir di hari-hari yang sudah ditentukan. Maksudnya di hari-hari yang sudah ditentukan itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan para ulama mengatakan takbir itu ada 2 macam. Ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak kita bisa lakukan dari mulai hari ini sampai akhir hari tasyrik. Artinya dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah sebelum terbenam matahari. Kita disunahkan untuk bertakbir. Dan takbir ada 2 macam. Bisa disingkat dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun takbir yang ma'ruf kita sering memandangkan di malam Idul Adha atau Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka bertakbirlah mulai dari tanggal 1. Itu disebut takbir mutlak. Anda bisa bertakbir di rumah, Anda bisa bertakbir di tempat pekerjaan, Anda bisa bertakbir di jalan-jalan, Anda bisa bertakbir di pasar-pasar, Anda bisa bertakbir di mana saja, sambil berbaring, sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan. Itu disebut takbir mutlak. Dan ada takbir muqayyad, dan itu dilakukan setelah solat fardu dari mulai hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Maka gemakanlah 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan takbir kita masing-masing, dimanapun tempatnya, pada waktu apapun, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita disuruh untuk membesarkan Allah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'waya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma waffiqna ila amalika salihah. Allahumma nas'aluka al jannah wa nubaiduka anin nar. Allahumma nas'aluka al jannah wa nubaidu anin nar. Allahumma nas'aluka al jannah wa nubaiduka anin wa nubaiduna anin nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.